Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku dosen pengampu dan Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen mitra Bahasa Indonesia dan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Hasni, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan memimpin acara diskusi kita pada siang hari ini, yaitu menyampaikan makalah dari kelompok 3 yang berjudul Ejaan yang Disempurnakan. Adapun presentator dari kelompok 3 yaitu Nur Faisa sebagai presentator pertama, Suci sebagai presentator kedua, Dinda sebagai presentator ketiga, dan Tri Sutriani sebagai presentator keempat, Fauzia sebagai presentator kelima, Rindi Sultan sebagai presentator ke-6 atau terakhir. Adapun rangkaian diskusi kita kali ini yaitu pembuka, yang kedua penyajian materi, yang ketiga penutup atau pembacaan kesimpulan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Saya persilahkan kepada presentator pertama, Nur Fauzia. Nur Faisah, sorry. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian EYD. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Oke, saya persilahkan kepada presentator kedua, Suci. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan mengenai pembahasan 1. Penulisan huruf, 2. Penulisan huruf kapital, 3. Penulisan huruf miring, 4. Penulisan kata. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilahkan kepada Dinda sebagai presentator ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan tentang penulisan huruf, di mana terdapat 4 bagian. Yang pertama itu huruf vokal atau huruf hidup. Jumlah hurufnya ada 5, yaitu A, I, U, dan E, dan O. Yang kedua, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas D, C, E, F, G, H, I, K, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, dan Z. Yang ketiga, huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Misalnya malaikat, saudara, survei, dan boykot. Yang keempat, gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia, gabungan huruf konsonan berupa KH, NG, NG, dan NJ. Masing-masing melambangkan satu huruf bunyi konsonan. Contohnya nyamuk, syarat, tumbang, khawatir, dan sebagainya. Serahkan kepada moderator. Baik, saya persilahkan kepada presentator keempat, Tri Sutriani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi tentang penulisan kapital. Itu 1. Penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama, 2. Penggunaan huruf kapital untuk nama orang, 3. Penggunaan huruf kapital setelah ketikan, 4. Penggunaan
penggunaan huruf kapital untuk agama dan kitab. 5. Penggunaan huruf kapital untuk kehormatan. 6. Penggunaan huruf kapital untuk jabatan atau pangkat. 7. Penggunaan huruf kapital untuk suku, bahasa, dan bangsa. 8. Penggunaan huruf kapital untuk tahun, bulan, hari, dan peristiwa sejarah. 9. Penggunaan huruf kapital untuk nama geografi. 10. Penggunaan huruf kapital untuk kenegaraan. 11. Penggunaan huruf kapital untuk judul, buku, dan sejenisnya. 12. Penggunaan huruf kapital untuk singkatan gelar. 13. Penggunaan huruf kapital untuk kekerabatan. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan Fauzia sebagai presentator kelima. Dikirim dalam catatan dalam tulisan tangan atau petikan dinyatakan dengan tanda garis bawah. Adapun contohnya pertama, menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, dan kelompok kata. Ketiga, menuliskan kata nama-nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada presentator ke-6, Randy Sultan, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. 2. Kata turunan. Kata yang berupa kata imbuhan atau awalan, sisipan, dan akhiran. Misalnya, menggarisbawahi, menyebarluaskan, mempertanggungjawabkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya penutup. Baik, dilihat dari fungsi bahasa merupakan jantung dari kehidupan ini, karena tanpa bahasa kita tidak akan bisa berinteraksi sesama yang lain. IED atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian atau penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Baik, sekian dari pembahasan kita kali ini. Sampai sini saja diskusi kita pagi hari ini. Saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan kita pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah IED atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. IED di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan dalam penulisan karya ilmiah. Perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulisan, karena dalam sebuah karya tulisan memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Dari uraian singkat di atas, maka kita bisa menarik kesimpulan atau penulis mencoba memberikan kesimpulan berdasarkan data-data dan fakta di lapangan menunjukkan masih banyak orang-orang tidak memahami pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Jadi, dilihat dari fungsi bahasa merupakan jantung dari kehidupan ini, karena tanpa bahasa kita tidak akan bisa berinteraksi sesama yang lain. Sekian dari saya, Hasni dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada
dosen.